Percayakah Bapak Ibu kalau sebetulnya saudara dikasih kesempatan untuk melayani, saudara sedang dikasih kesempatan mau diberkati sebentar lagi. Yan, Ren, kamu mau ikut cara Tuhan atau caramu? Nangis. Aku mau ikut cara Tuhan, C. Kamu percaya enggak? Tuhan enggak pernah tutup mata. Percayalah, Tuhan enggak pernah enggak bayar. Tuhan enggak pernah berhutang. Kamu sudah memberi untuk Tuhan. Memberi pengampunan, memberi kerelaan, memberi untuk taat dengan jalan Tuhan. Memberi untuk ngalah. Tuhan enggak pernah tidak memberikan upah. Seseorang pernah berkata begini sama saya tidak pernah menyadari itu. Ketika dari sekolah SMP sampai kuliah, jujur saya tidak mempunyai dana untuk sekolah. Tetapi kemudian saya mendapatkan mujizat berupa beasiswa, mulai dari SMP, lanjut ke SMA, sampai ke kuliah. Dan ketika saya mendapatkan beasiswa Bapak Ibu, sampai di kuliah, seseorang berkata begini, saya waktu tanya bagaimana cara saya membayar. Dia bilang, kamu enggak usah bayar, tapi lakukan hal yang sama yang kamu terima ke orang lain. Enggak tahu bentuknya bagaimana, tapi bantu orang lain juga. Seperti yang kamu alami. Dari situlah Bapak Ibu, saya termotivasi untuk kemudian membangun sekolah King's Kids. Yang puji Tuhan sampai hari ini masih hidup, masih beroperasi. Walaupun kami tidak pernah promo, kami tidak pernah bagi proposal, kami tidak pernah woro-woro. Jadi banyak yang penasaran bagaimana King's Kids bisa mendapatkan dana. Ya ajaib, ada aja caranya Tuhan. Dana satu berhenti, Tuhan kirim burung gagak yang lain. Burung gagaknya berhenti, Tuhan kirim janda sarfat. Selalu ada. Dan kami mendirikan sekolah King's Kids. Itu dari tahun 2010. Sekarang sudah 14 tahun. Dihitung-hitung sudah melahirkan beberapa generasi. Anak-anak sekolah King's Kids yang tahun pertama, sekarang sudah kuliah. Dan ketika saya ketemu, saya baru sadar, ternyata umur saya bertambah. Saya berkata, kok sudah kuliah ya? Emangnya sudah berapa tahun? Nggak kerasa Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan sama saudara, seseorang pernah bilang begini, pada waktu dia tahu bagaimana Tuhan membuat mujizat, memberikan pertolongan dan beasiswa, mengirimkan orang yang tidak pernah saya duga untuk membayar biaya sekolah anak saya dua-duanya di Australia. Seseorang pernah berkata begini, disitulah saya baru ngeh. Dia bilang, Ruth, kamu tahu enggak kenapa kamu bisa dapat jalan, anak-anakmu dapat beasiswa sekolah di luar negeri? Ya saya bilang, semua mujizat Tuhan. Benar, semua mujizat Tuhan, Ruth. Tapi kamu sadar enggak, kamu mengalami ini karena kamu sudah menabur dengan menyekolahkan banyak anak-anak. Apa yang kamu tabur, itu kamu tuai. Percayakah Bapak Ibu, kalau sebetulnya saudara dikasih kesempatan untuk melayani, saudara sedang dikasih kesempatan mau diberkati sebentar lagi. Kalau saudara ngerti konsep ini, saya percaya Bapak Ibu nggak akan males-malesan, pasti kita akan semangat untuk melayani. Saya mau cerita nih Bapak Ibu, yang baru-baru ini terjadi. Saudara bisa cek di Instagram, karena kadang-kadang ada pendeta yang katanya nih, ternyata kalau kesaksian ternyata bluffing, ditambah-tambahin dan salah. Saya berharap Anda bisa cek di Instagram. Saya sudah tanya dia boleh, istilahnya boleh bagikan ini. Saya punya anak rohani. Saya punya anak rohani itu ada beberapa orang.
Dan beberapa ini sudah berhasil. Dan salah satu anak rohani saya yang menurut saya cukup unik. Yang satu ini, namanya Rensi. Kalau saudara bisa melihat di Instagram, Anda bisa cek Rensia Sanfira. Atau dia juga punya account parenting yang namanya Mama Life. Nah, dia membuat account ini tentang mendidik anak. Biasanya banyak pasangan-pasangan muda, ibu-ibu muda yang jadi followernya dia. Saya enggak tahu berapa jumlah followernya dia. Anda bisa lihat di YouTube, Anda bisa melihat di TikTok. Kalau enggak salah di YouTube itu subscribernya 6 juta. Kalau enggak salah. Karena terlalu banyak angkanya saya enggak hafal. Yang di Instagram kalau enggak salah hampir 1 juta follower. Nah, Rensi ini kira-kira sebulan yang lalu mengalami 2 ujian. 2 ujian. Jangan bayangkan pelayanan dalam bentuk menyanyi, Bapak Ibu. Atau main musik. Ini saya kasih contoh bentuk pelayanan yang lain. 2 bulan lalu, 1-2 bulan lalu pokoknya dia mengalami 2 ujian. Ujian yang pertama, dia ini meluncurkan sebuah produk itu sudah lama. Dan dia menjual produk ini. Namanya orang dalam dunia usaha, tidak tertutup kemungkinan yang namanya kompetitor. Ya, dari zaman tahun lalu, dia membuat produk ini. Kalau di Indonesia itu hebatnya. Orang itu tinggal nembak, ngaku, palsunya, ya orang enggak tahu dan tidak ada yang melarang. Itu hebatnya di Indonesia. Nah, singkat cerita, sekitar 2 bulan atau sebulan lalu saya lupa persisnya, ada seorang kompetitor yang intinya dengan kompetitor ini dia mengeluarkan produk yang mirip dalam bentuk lain tapi mirip, DNA-nya sama, packaging-nya aja yang berbeda. Dan sejujurnya sebagai seorang yang pengusaha juga, akibat kompetitor ini maka penjualan dan omset mereka drop drastis. Dia bersama Yanto suaminya datang ke saya, kita ngobrol di mobil, dia nangis. Pertanyaan mereka cuma simple. C, boleh enggak aku mengcopy produk itu, packagingnya, tak copy, tak jual dengan harga jauh di bawah. Untuk paling enggak matiin, supaya dia enggak usah lanjut, supaya matiin. Terus saya dengar kata supaya matiin, saya bilang gini, Yan kok dengar kata matiin berarti enggak boleh Yan. Sebetulnya gimana ya Cik? Karena dia juga bikin usaha gini kan dia juga enggak benar gitu loh. Saya cuman bilang gini, nangis, Rensi itu nangis. Saya cuman bilang gini, enggak usah. Cuman sampai dia mandek aja Cik. Cuman sampai dia berhenti, enggak usah. Enggak boleh Cik, enggak usah. Tapi dia keterlaluan loh Cik. Saya cuman bilang gini, Yan, Ren, kamu mau ikut cara Tuhan atau caramu? Nangis. Aku mau ikut cara Tuhan, Cik. Kamu percaya enggak? Tuhan enggak pernah tutup mata. Akhirnya mereka mengurungkan planningnya, enggak jadi. Belum selesai dengan masalah itu. Si Rensi mengalami ujian kedua. Ada orang yang dalam tanda kutip menjelek-jelekkan, mengkritik, tidak menyebut nama langsung tapi semua netizen tahu arahnya ke dia. C,
boleh enggak aku nemui orang ini? Aku mau nanya, kamu maunya gimana? Tolong jangan lakukan ini. Boleh enggak, C? Kalau ini beda. Kita sembahyang yuk, Ren. Enggak pakai lama. Rensi dapat. Berdiam dirilah. Enggak pakai lama. Saya pun dapat. Berdiam dirilah. Ren, jawabannya simple. Nggak usah ditelepon, nggak usah nemuin, nggak usah berusaha untuk klarifikasi. Diam. Jadi 2 ujian bertubi-tubi. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saya bilang gini sama Rensi. Karena saya melihat sebuah penglihatan. Ren, Cece lihat gambar bintang, Ren. Apa maksudnya, C? Kok kayaknya kamu mari gini mau dinaikno Tuhan lagi jadi bintang? Oh ya, C, amin, amin. Tidak pernah menyangka di luar dugaan. Dia masuk nominasi versi RCTI, The Best Educator untuk TikTok. Terus kemudian sebelum dia berangkat ke Jakarta, tanggal 13 acara nominasinya, pemberian penghargaan, tapi itu masih ditanding. Jadi ada 3 saingan, masih ditanding. Jadi belum tentu menang di Rensi. Pada waktu dia mau berangkat, tanggal 13 jam 2 sore, saya telepon Rensi, saya berdoa dengan dia di telepon. Saya bilang, Ren, kamu ingat kemarin 2 kali kamu sudah memilih untuk melayani Tuhan. Kamu mengalah, kamu belajar diam, kamu belajar sabar, kamu belajar melepaskan pengampunan dan keikhlasan. Percayalah, Tuhan tidak pernah tidak bayar. Tuhan tidak pernah berhutang. Kamu sudah memberi untuk Tuhan, memberi pengampunan, memberi kerelaan, memberi untuk taat dengan jalan Tuhan, memberi untuk ngalah. Tuhan tidak pernah tidak memberikan upah. Cece kok yakin nanti piala itu jatuh ke kamu. Tanggal 13 jam 11, jam 9 malam acaranya. Jam 11 saya dikabarin Rensi, Cece, aku menang. Dia tunjukkan piala The Best Educator untuk TikTok, konten TikTok creator. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, percayakah saudara, ketika saudara melayani, Tuhan itu tidak mau hutang. Tuhan tidak mau hutang. Dan kalau Tuhan tidak mau hutang, Tuhan akan bayar. Dan kalau Tuhan bayar, Tuhan akan membayar lebih dari yang Anda kasih. Jadi, mari berlomba memiutangi Tuhan. Jangan pikir melayani hanya menyanyi. Tapi ketika Anda mengampuni, ketika Anda mengalah, ketika Anda belajar sabar, ketika Anda ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, orang tidak bisa bayar. Tuhan yang akan memberi upah. Amin. Jadi kenapa kita harus melayani? Satu, karena perintah. Lakukan kehendakku, bukan orang yang berseru Tuhan. Lalu kenapa kita harus melayani? Sederhana. Karena saudara dan saya diberi kesempatan. Tuhan mau memberkati. Mau diberkati? Kalau mau diberkati, keras aminnya. Sekarang pertanyaannya, mau melayani? Percayakah Bapak Ibu tidak kebetulan kalau firman Tuhan bilang begini, kamu memberikan secangkir air, segelas air, kamu juga akan menerima upahnya. Pelayanan sederhana.